Informasi terkini di Garut, Jawa Barat pasca guncangan gempa bermagnitudo 6,2 Sabtu malam. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa. Selamat siang Ridwan, yang Anda pantau sampai saat ini bagaimana kondisi warga pasca gempa? Ya, Vidi dan juga saudara, pasca gempa bumi yang terjadi Sabtu malam berkekuatan 6,5 magnitudo yang terjadi pada pukul 23:29 waktu Indonesia Barat. Saat ini memang kondisi warga di Kabupaten Garut kondusif. Walaupun demikian, pasca gempa yang terjadi semalam, pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut mencatat sedikitnya ada 41 rumah yang terkena dampak dari gempa semalam, di mana 41 rumah tersebut tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Garut, mulai dari Kecamatan Pamengpek, Talegong, Banjarwangi, Singajaya, Bungbulang, hingga di Kecamatan Cilawu dan juga Sucinaraja. Dari 16 kecamatan tersebut yang memang terdampak dari gempa semalam, sedikitnya ada 4 orang yang menjadi korban atau mengalami luka-luka, di mana 4 orang tersebut mengalami luka ringan, yang mana 4 orang tersebut terbagi kepada 3 wilayah di 3 kecamatan, mulai di Kecamatan Pamengpek, Cisompet, dan Singajaya. Meskipun demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa semalam. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Garut bersama TNI, Polri, BPBD dan juga relawan saat ini sedang menyebar melakukan asesmen dan juga peninjauan ke lapangan manakala adanya warga yang mengalami korban yang memang saat ini belum terdata. Jadi memang hingga saat ini korban atau rumah yang terdampak akibat gempa semalam berjumlah 41 rumah, terdiri dari rusak berat, rusak ringan, dan juga rusak sedang. Tak hanya itu, saudara dan juga Vidi, ada juga fasilitas lain seperti halnya sekolah dan juga rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Garut yang berada di Kecamatan Pamengpek, di mana rumah sakit tersebut waktu semalam terjadi kepanikan sehingga pasien dan juga warga yang berada di rumah sakit tersebut berhamburan keluar rumah sakit, termasuk perawat yang ada di sana. Namun demikian, siang ini aktivitas di rumah sakit Pamengpek sudah kembali normal. Demikian, Vidi. Baik, Ridwan, 41 rumah Anda sebut rusak. Nah, ini bagaimana dari pemerintah? Apakah ada jaminan untuk melakukan perbaikan atau seperti apa, Ridwan? Memang 41 rumah yang terkena dampak tersebut, baik itu rusak berat, sedang, dan juga ringan, saat ini memang pemerintah Kabupaten Garut tidak menyediakan tempat pengungsian. Jadi mereka yang rumahnya terutama yang rusak sedang dan juga rusak berat, untuk sementara waktu mereka tinggal sementara di rumah tetangga atau saudaranya masing-masing. Sementara pemerintah Kabupaten Garut mulai saat ini telah memberlakukan tanggap darurat yang berlaku selama 14 hari ke depan, di mana masa tanggap darurat tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Garut untuk melakukan asesmen dan juga pendataan berkaitan dengan rumah yang mengalami kerusakan. Nantinya tentunya akan mendapat bantuan dari pemerintah sesuai dengan kategori kerusakan yang memang dialami oleh warga yang tersebar di 16 kecamatan tadi. Demikian, Vidi. Ridwan, apakah ada himbauan dari pemerintah daerah di Garut soal terkait kondisi gempa ini kepada warga? Meski memang kondisi di Kabupaten Garut sekarang kondusif, tapi pemerintah tidak henti-hentinya, termasuk polisi yang berada, terutama yang berada di kawasan wisatawan di daerah Garut Selatan, untuk terus melakukan himbauan terhadap warga, terhadap pengunjung yang berada di Kecamatan Pamengpek, Cisompet, dan juga Cikelet untuk menjauh dari kawasan pantai untuk mengantisipasi adanya gempa susulan. Termasuk pemerintah Kabupaten Garut pun menghimbau kepada warga untuk tetap waspada dan hati-hati manakala untuk mengantisipasi adanya gempa susulan sebagaimana yang terjadi pada semalam. Seperti itu. Namun demikian, pemerintah pun menghimbau juga kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing atau mudah percaya dengan informasi-informasi yang menyebar luas di media sosial yang memang secara kebenarannya belum tentu benar. Jadi pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada tapi tidak terjebak dengan informasi-informasi hoax yang memang saat ini beredar luas di media sosial. Demikian, Vidi.
Ridwan, dari beberapa kecamatan, belasan kecamatan tadi Anda sebutkan, mana yang paling parah dampak gempa? Memang kalau kecamatan yang paling parah terkena dampak semalam itu terjadi di daerah kawasan Garut Selatan. Seperti halnya yang tadi saya sebutkan, mulai di kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Pamempek, Cekalet, hingga Talegong. Tapi mesti demikian, tidak hanya di kecamatan yang berada di kawasan Garut Selatan saja. Seperti halnya di kecamatan Cilawu, Susinaraja yang memang lokasinya tidak jauh dari kawasan Garut Kota, itu pun terkena dampak. Jadi memang untuk gempa semalam ini kondisinya memang tidak terpusat di satu titik tapi tersebar di beberapa titik, sehingga yang jumlah 41 rumah tadi tidak tersebar atau tidak terpusat di satu kecamatan saja tapi menyebar di beberapa titik seperti itu, sehingga memang saat ini berbagai upaya terus dilakukan, termasuk para pejabat lingkungan Pemkab Garut sekarang sudah mulai menyebar ke beberapa kecamatan untuk melihat dan juga menginventarisir kerusakan-kerusakan manakala nantinya ada kerusakan yang memang ada kerusakan susulan di luar dari jumlah yang 41 rumah tadi. Demikian, Vidi. Sudah berapa titik-titik pengungsian yang disediakan oleh pemerintah? Jadi gini, Vidi dan juga saudara, untuk titik-titik pengungsian yang akan disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Garut nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintahan kecamatan dan juga pemerintahan desa. Tentunya di sana akan disiapkan tenda-tenda atau posko manakala memang nantinya dibutuhkan untuk dilakukan pengungsian. Jadi nantinya bahwa tempat pengungsian yang akan dimanfaatkan oleh para pengungsi manakala memang diharuskan untuk mengungsi nanti akan dipusatkan di beberapa sentral, terutama yang lokasinya berdekatan dengan pemerintahan desa ataupun pemerintahan kecamatan yang tadi saya sebutkan di 41 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Garut, di mana jumlah kecamatan yang ada di Garut ini jumlah keseluruhan ada 42 kecamatan, tapi yang memang terdampak dari gempa semalam jumlahnya hanya 16 kecamatan saja. Demikian, Fit. Untuk korban yang luka-luka seperti apa penanganannya, Ridwan? Apakah juga akan ada bantuan dari pemerintah daerah begitu untuk biayanya atau seperti apa? Nah, kebetulan untuk korban yang mengalami luka-luka saat ini ada satu orang yang masih dirawat di salah satu klinik di Kecamatan Singajaya. Sementara sisanya yang 3 orang tadi sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Tentunya yang warga yang mengalami luka-luka yang masih dirawat di klinik setempat itu secara biaya akan ditanggung oleh pemerintah, karena memang mengapa itu sampai terjadi? Jadi saat kejadian warga tersebut panik, apalagi korban merupakan warga yang sudah lansia. Jadi ketika gempa terjadi, dia lari keluar rumah dan dia terjatuh seperti itu, sehingga akhirnya mengalami luka-luka dan langsung dibawa oleh keluarganya dan juga tetangga terdekat, dibawa ke klinik setempat atau ke klinik terdekat. Demikian. Saat ini berarti yang bisa Anda gambarkan seperti apa? Apakah warga sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa khawatir atau seperti apa, Ridwan? Kalau saya gambarkan, Vidi dan juga saudara, bahwa saat ini aktivitas di Kabupaten Garut seperti halnya saya melaporkan di sini di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, tepatnya di Jalan Pahlawan di Kecamatan Tarogong Kidul, yang lokasinya tidak jauh dari pusat perkantoran Pemkab Garut. Aktivitas warga berjalan seperti normal. Sepertinya tadi beberapa menit yang lalu saya sempat mengecek ke kawasan perkotaan di pusat kota, misalnya aktivitas warga tidak terganggu dan berjalan seperti biasa. Seperti halnya rumah sakit pun, baik itu rumah sakit swasta ataupun rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Garut, baik itu yang berada di kawasan kota seperti halnya rumah sakit Dr. Selamat, juga rumah sakit yang berada di pinggiran Kabupaten Garut seperti halnya tadi di Puskesmas dan juga di rumah sakit Pamengpek, hari ini berjalan normal aktivitas. Petugas medis melayani pasien berjalan seperti biasa, termasuk pusat-pusat pertokoan yang berada di Kabupaten Garut pun beraktivitas seperti biasa, termasuk juga tempat-tempat wisata pun berjalan normal dan tidak terganggu dengan adanya gempa yang terjadi semalam. Seperti itu, Pidi. Baik, Ridwan Mustafa dari Garut, Jawa Barat, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan juga tetap waspada